Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Supriyanto dan juga Bu Nur Hamidah yang telah meluangkan waktunya sebagai dosen penguji dari kelompok kami, yaitu kelompok laporan praktik kerja lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pradita Salia Putri dengan NIM akhir 20 dan juga teman saya Paili Puspasari dengan NIM akhir 06. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang yang telah kami laksanakan. Bab pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Seperti yang kita tahu, di perguruan tinggi, mahasiswa itu tidak hanya sekedar belajar tentang teori, namun kita juga diajarkan tentang bagaimana menerapkan teori-teori yang telah diajarkan ke dalam dunia kerja, sehingga kita dibutuhkan latihan dalam dunia kerja atau biasa yang kita sebut juga dengan praktik kerja lapangan. BPS Kabupaten Malang merupakan salah satu instansi yang memfasilitasi adanya program praktik kerja lapangan, sehingga kelompok kami dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Selanjutnya untuk rumusan masalah dari praktik kerja lapangan kami, yang pertama yaitu bagaimana lingkungan kerja di BPS Kabupaten Malang, dan yang kedua bagaimana kegiatan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja di BPS Kabupaten Malang, melakukan survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Agustus 2022 di Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Yang ketiga, melaksanakan studi banding antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan aplikasinya dalam dunia nyata. Yang keempat, mengetahui aplikasi ilmu yang didapat di instansi terkait. Dan yang terakhir yaitu membiasakan diri terhadap dunia kerja sehingga dapat membangun etos kerja yang baik dan memperluas wawasan kerja. Untuk manfaat sendiri, yang pertama bagi BPS Kabupaten Malang, diharapkan mendapatkan masukan positif secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan praktik kerja lapangan, serta mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan suatu job desk dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh instansi. Bagi mahasiswa, diharapkan mendapatkan pengalaman baru serta relasi baru dalam lingkungan kerja, serta dapat menerapkan ilmu-ilmu statistika yang didapat selama perkuliahan pada dunia kerja yang nyata. Dan bagi prodi statistika diharapkan dapat memiliki lulusan yang berpengalaman di bidangnya, serta mampu membina hubungan baik antara pihak Universitas Airlangga dengan pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Baik, selanjutnya adalah gambaran umum BPS Kabupaten Malang. Peran Badan Pusat Statistik adalah menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan sebagai data sekunder. Kemudian membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah, atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional. Kemudian mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. Kemudian membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. Visi dan misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Visinya adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Kemudian untuk visinya adalah yang pertama menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional. Kemudian membina KLDI melalui sistem statistik nasional yang berkesinambungan. Kemudian mewujudkan layanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya sistem statistik nasional. Yang terakhir adalah membangun SDM yang unggul dan adaptif, berlandas nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. Nah, berikut adalah struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Ada kepala BPS, kemudian ada sub-sub bagian umum, yang paling bawah adalah kelompok jabatan fungsional. Next. Sistem kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang adalah hari Senin memakai seragam abu-abu,
Hari Selasa abu-abu, Rabu atasan putih, Kamis baju batik, dan hari Jumat adalah baju olahraga. Nah, untuk jam masuknya itu jam 07.30 dan jam pulangnya adalah jam 16.00. Next. Selanjutnya di bab 3 yaitu pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang pertama, waktu dan tempat PKL. Praktik kerja lapangan atau PKL dari kelompok kami dilaksanakan mulai hari Senin pada tanggal 11 Juli 2022 hingga Kamis tanggal 11 Agustus 2022 yang bertempatkan di BPS Kabupaten Malang, Jalan Jatirejoyoso nomor 1A, Dabukan Jatirejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. PKL ini dilaksanakan dari hari Senin hingga Jumat dalam satu minggu dimulai dari pukul 07.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jam kerja yang diterapkan pada BPS Kabupaten Malang. Untuk timeline kegiatan PKL sendiri dari kelompok kami, yang pertama pada tanggal 11 Juli 2022 yaitu pertemuan awal untuk perkenalan dengan instansi dan juga pemberian jobdesk selama PKL. Mulai tanggal 12 hingga 14 Juli 2022, kelompok kami diberikan tugas yaitu membuat infografis dari data yang telah diberikan. Tanggal 15 hingga 22 Juli 2022, kita ditugaskan untuk menyusun KCA menggunakan InDesign berdasarkan data yang telah diberikan. Tanggal 25 hingga 29 Juli 2022, kita menyusun tabel dinamis untuk website BPS Kabupaten Malang. Dan untuk ronde yang terakhir yaitu tanggal 1 hingga 5 Agustus 2022 yaitu kita melaksanakan input Sakernas. Selanjutnya yaitu hasil kerja praktik. Di sini yang pertama ada lingkungan kerja BPS Kabupaten Malang. Untuk jam kerjanya sendiri tadi telah disebutkan dari Senin hingga Jumat yaitu pukul 07.30 waktu Indonesia Barat hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu istirahatnya sendiri yaitu mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. BPS Kabupaten Malang ini terletak di Jalan Jatirejoyoso nomor 1A, Dabukan Rejoyoso, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Adapun ruangan di BPS Kabupaten Malang terdapat subbagian umum, ruang IPDS, perpustakaan, resepsionis, ruang kepala, ruang tata usaha, dan juga ruang rapat. Sebagai badan yang dibentuk langsung oleh Presiden, BPS ini memiliki struktur organisasi untuk mempermudah pembagian tugas di bawah kepala. Alur kerja pegawai di BPS Kabupaten Malang berbeda-beda untuk setiap proyek yang ada. Namun secara garis besar sama, mulai dari penyiapan data, pengolahan, dan juga publikasi. Di BPS Kabupaten Malang juga terdapat tenaga informal yang direkrut dengan atau tanpa kontrak untuk membantu kelancaran proyek yang disebut dengan mitra statistik. Dalam kegiatan utama praktik kerja lapangan ini, terdapat beberapa kegiatan utama yang dijalani, yakni pelatihan petugas survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, pembuatan infografis, input data kecamatan dalam angka pada software InDesign, serta rekap data untuk tabel dinamis. Kegiatan tersebut kita laksanakan selama 5 minggu sesuai dengan ketentuan waktu. Untuk pembimbing dari PKL sendiri yaitu oleh Ibu Paramita Dewanti, SSI MStat. Seiring berjalannya waktu, pembimbing melakukan controlling dan memperkenalkan pegawai lain untuk menjadi pendamping ketika praktik kerja lapangan dilaksanakan. Misalnya ada Ibu Rizky Krismawardani MM selaku pendamping dalam kegiatan Sakernas dan juga Ibu Insinyur Wahyu Furkan dari MM selaku fungsional IPDS untuk memberi arahan dalam input data kecamatan dalam angka. Baik, yang pertama ada Sakernas. Sakernas di sini adalah survei Angkatan Kerja Nasional. Yang dimaksud Sakernas adalah survei yang diselenggarakan oleh BPS untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuan diadakannya Sakernas secara umum adalah untuk menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sedangkan secara khusus adalah untuk memperoleh estimasi data jumlah penduduk bekerja dan pengangguran, indikator ketenagakerjaan lainnya, serta perkembangannya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sakernas Agustus 2022 dilaksanakan dengan cara mendahulukan pelaksanaan kegiatan pada blok sensus yang termasuk sampel olah cepat untuk seluruh tahapan kegiatan baik pemutakhiran, penarikan sampel rumah tangga, pencatahan, pengolahan, hingga pengiriman data.
Nah, dalam pelaksanaannya, mahasiswa PKL di BPS Kabupaten Malang ditugaskan untuk pengiriman data, yaitu penginputan data hasil survei oleh petugas BPS ke web Sakernas 2022. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022, mahasiswa diarahkan atau dibimbing dengan cara penginputan data Sakernas 2022. Kemudian dilanjutkan pengisian secara mandiri hingga tanggal 11 Agustus 2022. Nah, untuk proyek kerja yang kedua ada pembuatan infografis. Infografis adalah proses memvisualisasi data ke dalam bentuk gambar, tabel, diagram, dan sejenisnya untuk meningkatkan pemahaman serta ketertarikan orang yang melihatnya. Pada kegiatan PKL kali ini, tugas infografis diberikan oleh Ibu Paramita Dewanti, SSI MStat, selaku pembimbing mahasiswa praktik kerja lapangan. Nah, untuk tugas infografis sendiri yaitu diberikan pada minggu pertama di hari pertama setelah mahasiswa memperkenalkan diri kepada para pegawai BPS Kabupaten Malang. Selanjutnya, mahasiswa PKL diberikan tugas untuk membuat infografis. Data yang divisualisasi adalah data produksi tanaman sayuran dan buah-buahan, serta luas panen tanaman hias dan tanaman yang ada di Kabupaten Malang. Berikut merupakan beberapa hasil infografis yang telah kami laksanakan. Selanjutnya yaitu tugas kecamatan dalam angka. Kecamatan dalam angka sendiri merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini membuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial demografi dan perekonomian di Indonesia. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk melihat perbandingan antar wilayah dan antar negara. Namun, pada kasus ini hanya berfokus pada data antar kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Tugas kecamatan dalam angka ini diberikan oleh Ibu Insinyur Wahyu Furkondari, MM, selaku fungsional IPDS. Penginputan data tugas ini mulai diberikan pada tanggal 15 Juli 2022 hingga 22 Juli 2022. Sebelum mengerjakan tugas, mahasiswa diberikan arahan mengenai penggunaan aplikasi InDesign yang akan digunakan dalam penginputan data kecamatan dalam angka. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita pastikan penginstalan aplikasi InDesign. Selanjutnya kita buka aplikasi InDesign tersebut. Selanjutnya kita buka template kecamatan dalam angka yang telah diberikan oleh BPS Kabupaten Malang pada InDesign. Selanjutnya kita buka data yang telah diberikan oleh BPS Kabupaten Malang yang berbentuk Microsoft Excel. Dan langkah yang terakhir, kita masukkan data yang ada pada Microsoft Excel ke InDesign sesuai dengan judul yang tertera. Ini merupakan salah satu contoh output kecamatan dalam angka yang telah kita kerjakan. Baik, selanjutnya adalah pembuatan tabel dinamis. Tabel dinamis merupakan fitur baru yang ada di dalam website Badan Pusat Statistik untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh data yang diinginkan. Tabel dinamis berisikan data statistik baik terkait tentang pendidikan, ekonomi, iklim, dan lain sebagainya dari tahun ke tahun yang telah direkap. Sebelum diunggah ke dalam website, pastinya data melalui proses perekapan. Nah, dalam kasus ini, BPS Kabupaten Malang memberikan tugas kepada mahasiswa PKL untuk melakukan rekapan data yang telah disediakan oleh BPS Kabupaten Malang. Rekapan data tersebut termasuk rekapan data tahun-tahun sebelumnya. Kemudian langkah-langkah untuk mengerjakannya yaitu yang pertama, membuka template tabel dinamis yang telah diberikan, merekap data yang diberikan oleh BPS Kabupaten Malang, memasukkan rekapan data ke template tabel dinamis secara bersesuaian, dan yang terakhir adalah penginputan pun selesai dilakukan. Nah, berikut adalah output dari tabel dinamis yang telah kami kerjakan. Next. Kemudian ada penutup. Next. Nah, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan laporan praktik kerja lapangan adalah meskipun lokasi kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang berada di tengah kota, hal itu masih tetap terasa kondusif dan nyaman untuk digunakan sebagai lingkungan kerja.
Dukungan dari struktur organisasi yang rapi serta karakter pegawai yang sesuai dengan harapan BPS Pusat menjadi 2 poin penting mengenai kondisi lingkungan kerja yang harmonis dan efektif. Selama masa praktik kerja lapangan berlangsung, penulis telah melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat. Berbagai kegiatan ini menambah nilai tersendiri bagi penulis karena mampu membuat mengasah kemampuan penulis untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Skill dan kompetensi penulis bertambah sejak mengetahui hal baru di BPS Kabupaten Malang. Selanjutnya yaitu ada saran. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah yang pertama, mahasiswa atau pelajar yang sedang melaksanakan PKL sebaiknya dapat memanfaatkan waktu PKL tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menggali ilmu dan potensi diri dalam lingkup dunia kerja. Yang kedua, kepada pihak BPS Kabupaten Malang agar dapat memberitahukan kepada seluruh pegawai dan atau karyawan yang menjadi pendamping kegiatan praktik kerja lapangan agar menyampaikan kritik dan saran sekaligus evaluasi kepada mahasiswa atau pelajar agar mereka dapat berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu merupakan lampiran dari daftar pustaka yang kita gunakan. Selanjutnya ini ada beberapa dokumentasi selama kita melakukan praktik kerja lapangan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Ini juga merupakan beberapa contoh dokumentasi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.